Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Ngada menetapkan sejumlah titik merah rawan longsor yang menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi perubahan cuaca ekstrim. Kepala BPBD Ngada, Emmanuel Kora, melalui Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mengungkapkan pihaknya tengah menyusun surat keputusan atau SK siaga darurat hidrometeorologi sebagai langkah antisipasi menghadapi intensitas hujan yang terus meningkat. Pihaknya juga menghimbau masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dan daerah rawan longsor untuk waspada. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Flores, Charles Abar. Rekan Charles, silakan laporan Anda. Oke, baik, terima kasih rekan Alinda dan selamat siang sahabat Tribuners dimanapun Anda berada. Ya, untuk mengantisipasi cuaca ekstrim yang terjadi beberapa hari ke depan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngada sudah melakukan langkah-langkah koordinasi lintas sektoral, baik ini di internal BPBD itu sendiri. Ya, sejauh ini mereka sudah memetakan daerah-daerah rawan bencana yang mereka sematkan sebagai titik merah yang perlu menjadi perhatian baik oleh warga yang bermukim di tempat tersebut maupun bagi sejumlah pengguna jalan yang saat ini bagaimana melintasi lintas antara kecamatan. Ya, Kepala BPBD Kabupaten Ngada, Emmanuel Kora melalui Kepala Bidang Logistik, Egil Yohanes mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi dengan menyusun surat keputusan siaga darurat bencana hidrometeorologi sebagai langkah antisipasi menghadapi intensitas hujan yang tinggi beberapa hari ke depan. BPBD juga telah melakukan koordinasi lintas sektoral itu dengan yang mengatakan bahwa langkah pertama yang dilakukan adalah memberikan himbauan. Himbauan ini sudah diteken langsung oleh Bupati Ngada dan sudah didistribusikan kepada para camat dan para kepala desa yang ada di Kabupaten Ngada untuk melakukan uh, informasi, membawa informasi ini kepada masyarakat di seluruh pelosok Kabupaten Ngada. Dan mereka memetakan juga bahwa ada beberapa wilayah zona merah bencana di Kabupaten Ngada, baik yang bencana longsor maupun bencana banjir bandang, diantaranya yaitu meliputi wilayah selatan, yaitu Kecamatan Inerie, Kecamatan Emere, Kecamatan Golewa Selatan, hingga Kecamatan Jerebu. Sementara beberapa kecamatan yang langganan banjir, yaitu Kecamatan Soa dan Kecamatan Riung, tepatnya di wilayah Lekosambi, Kecamatan Riung, itu berada di wilayah utara Kabupaten Ngada. Egil juga menyoroti potensi dampak lanjutan jika berkaca pada pengalaman sebelumnya bahwa bencana hidrometeorologi ini tidak hanya kerusakan infrastruktur jalan maupun fasilitas umum lainnya, tetapi dampaknya juga bisa menyebabkan gagal panen uh, yang berkaitan. Tentu saja ini akan mengancam kerawanan pangan, di mana saat ini pemerintah Kabupaten Ngada sedang lagi gencar-gencarnya untuk melaksanakan program ketahanan pangan di Kabupaten Ngada ini. Sehingga dengan situasi saat ini, bagaimana diprediksi oleh BMKG akan menghadapi cuaca ekstrim beberapa hari ke depan, pihak BPBD menghimbau kepada masyarakat terutama yang tinggal di bantaran kali dan juga di wilayah yang langganan longsor untuk segera menghindar jika bagaimana hujan itu terjadi berlebihan atau cukup lama di wilayah tersebut untuk menghindar dan tinggal di daerah yang lebih aman dari longsor itu. Dan sejauh ini juga pihaknya juga telah menyiapkan berbagai hal terkait dengan antisipasi jika ada terjadi bencana ke depan, diantaranya bagaimana peralatan-peralatan itu sudah di standby di tiap-tiap kecamatan seperti alat berat dan juga alat-alat tanggap darurat lainnya sudah disediakan oleh pihak BPBD sehingga pada saat bencana nanti tidak mengalami kewalahan sehingga setiap ada bencana segera diantisipasi oleh pihak BPBD. Dan saat ini hingga saat ini ia mengatakan juga bahwa
sudah ada beberapa laporan bencana yang sudah masuk di BPBD. Memang laporan bencana ini belum terlalu mengalami kerusakan yang cukup berat, hanya terjadi longsor seperti kerusakan fasilitas pertanian seperti bendungan dan lain sebagainya, dan juga kerusakan-kerusakan minor yang terjadi di wilayah desa. Demikian Alinda laporan yang dapat saya sampaikan dari Kabupaten Ngada. Saya kembalikan ke Anda di studio. Untuk pemerintah Kabupaten Ngada lewat BPBD itu sudah melakukan beberapa persiapan terkait perintah yang sudah disampaikan oleh Presiden itu lewat Kementerian Dalam Negeri itu. Hal-hal yang sudah disiapkan artinya berdasarkan informasi BMKG itu kami melakukan koordinasi dengan pihak sekretariat daerah, pihak pemerintah untuk kemudian kita dalam minggu-minggu ke depan ini akan melakukan rapat koordinasi terkait persiapan-persiapan kita untuk memitigasi terjadinya bencana hidrometeorologi itu. Terus yang kemudian sebelum rapat koordinasi ini kita lakukan, kami juga sudah membuat edaran yang ditandatangani oleh Bupati terkait kesiapsiagaan kita sehubungan dengan waspada terjadinya bencana hidrometeorologi dalam bulan Desember sampai Januari nanti. Jadi itu kita sudah menghimbau kepada masyarakat dan lewat surat edaran itu kita sudah sampaikan ke lintas sektoral, kemudian kepada camat, kemudian ke kepala desa, camat untuk kemudian diteruskan ke kepala desa untuk menghimbau agar kita mulai waspada terhadap kejadian-kejadian yang akan terjadi ke depan manakala hujan itu berkepanjangan. Jadi itu beberapa hal yang sudah ini. Terus kemudian terkait persiapan peralatan dan logistik itu kan masih secara peralatan walaupun dengan keterbatasan itu, contoh kendaraan, kemudian ada peralatan penanggulangan bencana yang lain, walaupun itu masih sedikit tetapi kami menyiapkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.